Hai, assalamualaikum Mam, selamat datang di Tamaya Channel. Nah, di videoku kali ini aku nggak share belanja mingguan atau belanja bulanan aku. Jadi aku mau share gimana caranya aku mengatur keuangan atau mengatur pengeluaran atau mengatur kebutuhan rumah dengan budget 1.500.000. Jadi aku sudah melakukan manajemen budgetnya ini baru banget. Jadi aku juga masih belajar, kita sama-sama belajar. Aku itu melakukan sistem manajemen budgeting itu dari bulan Oktober, September atau Oktober gitu, aku lupa. Jadi sistemnya itu 1.500.000 untuk kebutuhan di rumah. Jadi di luar kasih orang tua, di luar ongkos suamiku kerja, terus BBM gitu kan, ataupun kebutuhan suamiku. Intinya 1.500.000 itu hanya kebutuhan untuk di rumah saja ya, Mam. Langsung aja, nggak usah lama-lama. Sebelum kita mengatur keuangan atau mengatur budget 1.500.000, yang pasti kita harus menyiapkan buku catatan. Buku catatan itu isinya adalah untuk kebutuhan kita catat selama 1 bulan kita butuh apa aja, bahan-bahannya, item-itemnya kita catat semua di situ. Terus pemasukan juga, keuangannya kita catat juga, beserta juga dengan pengeluaran masing-masing gitu kan. Nah, kalau aku pribadi, selain buku catatan, aku juga pakai amplop. Aku ada punya sekitar 5 amplop. Itu berisikan amplop 1 itu belanja bulanan, terus belanja mingguan, dan juga untuk token listrik, gas, dan juga uang untuk di rumah, ya kan. Nah, jadi sekitar ada 5 amplop. Langsung aja kita bahas amplop pertama. Amplop pertama itu atau pos yang pertama itu isinya adalah belanja bulanan. Belanja bulanan itu langsung aku kasih budget 400.000. 400.000 itu kita sudah beli beras untuk 1 bulan dan juga sabun mandi atau sabun cuci juga. Terus minyak goreng juga sebanyak 4 liter kalau aku biasanya. Jadi 400.000 itu pas dapet uangnya langsung kita belanjakan ya, Mam. Diusahakan tidak boleh lebih dari 400.000. Kalau misalnya di bawah 400.000 sih bagus ya. Jadi uangnya bisa di saving kembali. Nah, terus gimana caranya supaya 400.000 ini cukup? Yang pasti sebelum belanja kita itu harus mencatat kebutuhan kita apa aja. Kita bulan ini butuh beras berapa kilo, misalnya nggak ada sisa di bulan kemarin, berarti kita bulan ini harus beli berasnya full, ya kan. Kalau aku pribadi, aku ngabisin itu 15 kilo dalam 1 bulan. Setelah itu sabun mandi, kita butuh berapa batang, atau yang pakai sabun cair boleh beli sabun cair butuh yang berapa mili gitu kan. Kalau misalnya nggak ada sisa ya kita beli full dan lain sebagainya. Intinya itu kita catat dulu kebutuhan kita baru kita belanja. Jadi insya Allah dengan begitu budget 400.000 itu nggak akan kalap ya, Mam, nggak akan kelewat di luar dari catatan kita. Jadi insya Allah 400.000 itu cukup. Nah, itu yang pertama. Pos yang kedua itu adalah belanja mingguan dengan budget 600.000 untuk 1 bulan. Jadi 600.000 untuk 1 bulan itu berarti masing-masing per minggunya itu adalah 150.000. 150.000 dikalikan 4 itu 600.000. Jadi setiap minggu itu aku melakukan food preparation atau belanja mingguan, dan itu benar-benar amat sangat bermanfaat banget food preparation tersebut. Jadi 1 minggu belanja 150.000. Itu cukup banget untuk 7 hari. Nah, sebelum belanja, biasanya aku mencatat apa yang mau aku beli, apa yang aku butuhkan, atau planning apa yang akan aku masak selama 7 hari. Biasanya aku catat, aku tuh lagi pengen beli apa gitu kan. Nah, itu harus benar-benar sesuai dengan budget. Misalnya kita udah budget 150.000, harus benar-benar bisa 150.000 dan cukup untuk 1 minggu. Jangan sampai kita udah kasih budget 150.000 tapi nggak cukup untuk 1 minggu. Itu sama aja ya, Mam.
Nah, setelah kita pulang dari pasar, kita selesai belanja, selesai membereskan semuanya, kita udah tahu betul apa aja yang kita beli. Lanjut kita bikin meal plan atau planning yang akan kita masak selama 7 hari. Misalnya kita tadi udah belanja ayam, udah belanja ikan, berarti langsung aja kita bikin meal plan-nya. Senin masak apa, Selasa masak apa, Rabu masak apa, begitu seterusnya sampai 7 hari. Sampai ketemu lagi di hari kita belanja mingguan lagi. Nah, kayak gitu tipsnya supaya belanja mingguan dengan budget 600.000 satu bulan itu cukup. Jadi caranya itu kita sebelum belanja kita catat apa aja yang kita beli, setelah belanja kita catat lagi apa aja yang mau kita masak. Udah 2 ya, Mam. Terus yang ketiga, untuk token listrik itu aku kasih budget 200.000 untuk 1 bulan. 200.000 itu untuk 1 bulan aku selalu cukup, dan kadang pula aku beli pulsa itu 100.000 karena di bulan sebelumnya masih ada gitu kan tokennya. Lumayan, 100.000-nya bisa aku saving kembali lagi. Atau untuk beli belanja online kali ya. Jadi caranya untuk menghemat listrik itu, yang pertama, hindari penggunaan lampu yang berlebih. Jadi contohnya itu kalau malam tidur ya udah lampunya dimatiin aja gitu. Karena kan lebih bagus juga gitu kan. Itu juga lumayan untuk penghematan. Yang kedua, untuk ngecharge HP, laptop, dan segala macem. Biasanya aku itu kalau ngecas itu benar-benar baterainya itu di bawah 10%, aku baru cas. Jadi kalau kayak 50% gitu, 70%, mentang-mentang nih handphone lagi nggak dipakai, cas aja lah lumayan. Nah, itu aku nggak pernah kayak gitu. Jadi aku itu benar-benar ngecas itu handphonenya dalam keadaan mati. Yang pertama, selain hemat listrik, handphonenya juga jadi lebih awet loh. Terus yang kedua, colokan-colokan TV segala macam kalau nggak dipakai langsung dicabut aja. Itu juga lumayan untuk penghematan. Terus ada lagi Magicom atau penanak nasi. Biasanya itu aku masak 1 hari 2 kali ya, pagi sama sore. Jadi kalau udah mateng jam 8 pagi tuh biasanya langsung aku cabut. Terus kan aku makan tuh jam 10-an gitu kan. Langsung aku cabut, nanti aku colokin lagi waktu aku mau masak sore. Jadi yang pertama selain listriknya hemat, nasinya juga fresh kalau masak 2 kali. Mungkin kalau yang males banget kali ya, setiap hari aku masak 2 kali gitu, ribet mungkin. Tapi kalau aku enggak, aku lebih suka masak 2 kali. Karena nasinya fresh dan juga listriknya lebih hemat ya, Mam. Jadi kita cuma nyolokin pas masak aja gitu. Ya dicoba aja lah, kalau menurut aku sih nasinya tetap enak kok dan gak kering. Nah, itu untuk token listrik 200.000 supaya cukup. Tadi itu ya cara-caranya gitu kan. Terus yang keempat ya, belanja bulanan, belanja mingguan, token listrik. Terus yang keempat itu adalah kebutuhan gas LPG dan juga air galon. Itu aku kasih budget 100.000 dalam 1 bulan. Jadi aku itu masih menggunakan gas LPG yang kecil, yang subsidi ya. Yang subsidi itu harganya di tempatku 21.000. Dalam 1 bulan itu aku bisa menghabiskan 2 tabung gas. Jadi sekitar 41.000. Nah, sisanya itu dari 100.000, 42.000 aku pakai untuk beli gas LPG, sisanya untuk beli air galon di rumah. Biasanya dalam satu galon gitu aku habis 3 hari atau 4 hari. Jadi ya sisanya itulah untuk air. Nah, udah nomor berapa? Belanja bulanan, belanja mingguan. Aku tuh suka lupa tau, Mam, kalau misalnya lagi ngomong tanpa dicatat tuh suka lupa. Belanja bulanan, belanja mingguan, token listrik, gas. Nah, yang terakhir itu sisa uang 200.000 biasanya aku simpan untuk di rumah. Nah, jadi kalau dari belanja bulanan, terus token listrik, terus gas LPG atau air galon itu ada sisanya, langsung aku masukin di amplop untuk pegangan di rumah.
Jadi sisa budget dari 1.500.000, belanja bulanan 400, belanja mingguannya 600, token listrik 200.000, gas dan juga galon 100.000, berarti aku masih punya sisa 200.000. 200.000 itu untuk apa sih? Jadi 200.000 itu untuk pegangan di rumah. 200.000 itu dalam 1 bulan bisa untuk kadang untuk yang mintain sumbangan. Ya, udah pasti. Itu pasti ada deh. Di tempatku tuh kayak 2 hari sekali. Jadi sumbangan itu bukan orang, maaf ya, orang minta-minta, bukan. Sumbangan itu sumbangan musola, sumbangan acara-acara pengajian, maulid kayak gitu. Nah, itu kan sering banget di tempatku kayak gitu. Nah, untuk sumbangan, terus pengamen-pengamen di rumah. Aku tuh nggak enak sebenarnya ngebahas ini, tapi ya udahlah karena emang aku lagi kasih tahu budgetingnya gitu, budgetnya apa aja. Jadi 200.000 itu untuk di rumah, sumbangan untuk pengamen, dan untuk tiba-tiba pengen jajan ada abang-abang lewat gitu, abang-abang cilok gitu, oh ya aku pakai uang itu biasanya, kayak gitu aja deh. Jadi 1.500.000 dalam 1 bulan, ada 5 pos yang aku buat. Sekali lagi, belanja bulanan, belanja mingguan, token listrik, terus gas LPG dan galon, yang terakhir uang untuk di rumah. Jadi insya Allah cukup. Yang penting kita rajin-rajin nyatet, rajin-rajin koreksi catatannya juga, jangan nyatet-nyatet doang tapi nggak pernah dikoreksi, sama aja. Jadi ya gitulah pokoknya, Allah itu maha mencukupi, banyak-banyak bersyukur. Banyak orang yang lebih lebih budgetnya lebih di bawah kita, pokoknya kita mikirnya kayak gitu aja. Nah, kalau misalnya yang nonton ini dalam keluarganya ada 6 orang, kalau aku kan 3 orang, misalnya kalian tuh ada 6 orang, ya bolehlah dikalikan, berarti kebutuhannya 3 juta kayak gitu. Nah, teman-teman, segitu aja videonya, semua. Semoga videonya bermanfaat. Jadi aku pun masih belajar juga, masih sama-sama belajar lah pokoknya. Kita sharing aja bareng-bareng, gak apa-apa. Terus yang pengen komentar juga, kalau misalnya aku ada kurang-kurang boleh di komen. Siapa tahu jadi lebih ada kemajuan di bulan depan. Jadi ada jangan monoton lah gitu. Mungkin ada yang mau komen kayaknya aku kurang di sini, kurang di situ, ya nggak apa-apa gitu, di komen aja, insya Allah aku bakal bales dan juga aku bakal pertimbangin, mudah-mudahan komennya bermanfaat buat aku. Dan juga sekali lagi makasih banget udah nonton. Terus jangan lupa di like, komen, dan subscribe-nya juga. Tolong banget dukung channel aku supaya channelnya berkembang, supaya bisa makin banyak menginspirasi teman-teman semua. Dan segini aja videonya dari aku. Terima kasih sekali lagi. Aku tuh nggak pernah bisa gitu bilang makasih sekali doang tuh, nggak bisa. Berkali-kali banget. Kalian cek aja lah di video aku tuh dalam satu video bisa ngomong makasih tuh banyak banget. Makasih pokoknya. Tuh kan mau makasih lagi. Ya udah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai ketemu lagi di video selanjutnya.